Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat semuanya, semoga sehat selalu. Pada video kali ini saya mau berbagi pengalaman ya, tentang pemasangan kapasitor bank di kendaraan ya, di mobil. Ini saya pasang di mobil saya, mobil carry extra ya. Sudah saya pakai lumayan lama ya, cukup lama, sekitar 3 tahun, dan hasilnya cukup memuaskan ya. Jadi power bank ini keuntungannya pertama, dia membantu aki ya, membantu kinerja aki. Jadi beban aki terbantu oleh kapasitor bank ini. Jadi bebannya itu terbantu oleh kapasitor bank ini ya, karena kapasitor ini juga sama, dia berfungsi menyimpan arus ya, menyimpan listrik. Jadi bisa memperpanjang usia akinya ya. Ini aki yang saya pakai di mobil ini sekarang udah memasuki 4 tahun ya, mau memasuki 4 tahun dari 2019, belum pernah ganti. Saya coba itu ya, sampai biasanya saya coba 3 hari itu dipanaskan gitu ya. Kalau mobil banyak di garasi, 3 hari itu dipanasin mobilnya, masih ngangkat ya, masih kakinya jadi tidak tekor. Dan bahkan saya pernah coba sampai seminggu ya, jadi akinya masih bisa ngangkat, tidak ngedrop ya, masih bisa starter gitu ya. Itu ya, jadi yang saya rasakan penggunaan power bank ini. Juga ini ya, ke audio saat semua perangkat di mobil dipakai ya, listrik, lampu ya, terutama kalau malam tuh pasti banyak yang digunakan ya. Jadi konsumsi listriknya banyak sekali untuk lampu ya, lampu headlamp, termasuk audio ya, apalagi kalau kondisi hujan otomatis semua kepake ya, termasuk wiper jalan. Jadi betul-betul beban aki itu luar biasa ya. Dengan memakai ini yang saya rasakan ya, meskipun semuanya terpakai, kelistrikan di mobil ya, lampu, audio segala macam, tapi masih bisa ngangkatnya, masih bisa stabil gitu ya. Baik audionya tidak pecah ya, bassnya masih enak, masih bisa volume tinggi gitu ya. Itu pengalaman saya menggunakan power bank ini ya. Saya pasang ke aki ini, saya rakit ya, saya bikin seperti ini, ada kakinya dengan ring yang masuk di kaki aki ya. Ini kakinya juga kaki negatif ya. Kemudian cara pembuatannya juga sangat gampang ya. Ini saya pakai 4 elko yang sama ukurannya 10.000 mikro ya, 10 mikrofarad dengan voltase 50 volt ya, minimal ya 50 volt. Ini yang paling besar 80 volt yang ini. Oke, sebelumnya saya pakai 2 elko ya, cuman elko yang satunya saya copot ya, karena terindikasi kemungkinan sudah kering ya kuil elkonya. Oke ya, jadi elko juga sama ya, jadi ada masanya ketika sudah berusia ya, udah cukup lama pemakaian. Ini juga sama, jadi cairan yang ada di dalamnya bisa juga habis dan tidak bisa menyimpan gitu ya, tidak bisa menyimpan listrik. Sama halnya dengan aki gitu ya, kalau sudah lama berusia tidak bisa ngecas gitu ya, nggak bisa menyimpan arus listrik. Oke, itu ya, pemasangannya gampang, positif ke positif ya, ini disambungkan ya, positif ke positif dan negatif ke negatif. Ini negatif yang bertanda strip ya, sini juga sama ya.
dan nanti outnya ya dari positif ini jadi negatif. Nunggu jalan itu lain. Oke, kita mau pasang ya. Untuk pemasangannya gampang sekali ya. Ini kaki yang positif masuk ke kaki aki yang positif ini ya, dan kaki elko yang negatif kita pasang ke kaki negatif aki ya. Gampang sekali, hati-hati ya, jangan sampai terbalik, bisa bahaya. Oke, kapasitornya sudah terpasang ya. Kita di kabel yang positif sudah terpasang ke kaki positif, dan yang negatif ini yang putih masuk ke kaki yang negatif ya. Oke, untuk pemasangan kapasitor banknya saya pasang sebelah sini ya. Di sini ada lubangnya, ditahan kedudukannya ya, jadi ditahan sama baut ini nih, ada lubang di sini. Dan bagian bawahnya yang kaki-kakinya diupayakan ditutup ya pakai isolasi ban atau isolasi, supaya yang kaki negatif positifnya terhindar dari korsleting ya, terhindar dari kontak dengan body, atau terhindar dari korsleting. Ini saya sudah kasih isolatifnya, jadi permukaan kaki yang positif dari elko itu sudah tertutup rapi. Selanjutnya kita nyalakan mobilnya ya. Oke, kita mau coba hidupkan ya setelah pemasangan power bank. Seperti apa ya perbedaannya. Oke ya, sekali tekan starter ya langsung cekreng ya. Dan kita lihat tegangannya di sini, nah itu ya, normal ya, mendekati 13.914 ya tegangannya. Ini ngecasannya dari alternator sudah bagus, sudah normal ya. Oke, kita mau coba hidupkan ya audio ya, kemudian lampu-lampu dia turun sampai berapa volt ya, coba lihat. Ini kita mau hidupkan musik ya, musik saya hidupkan. Musiknya juga lumayan ya, dan tegangan masih di angka itu ya. Betapa hati rindu pada dirimu, tuhai kekasih. Jadi suaranya
suara musiknya lebih enak ya, tidak drop listriknya, dan pemakaian listrik juga sedikit, masih di angka 13 volt ya. Kalau semua dipakai termasuk listrik dan wiper ya, ini bisa turun sampai 11 volt ya. Ya, ini kalau kita nyalakan lampu di angka 12 volt turunnya masih segini. Lampu headlamp ya kita nyalakan ya di angka 11. Ini lampu headlampnya hidup ya, lampu-lampu mobilnya hidup, sehingga lumayan ya konsumsi listriknya sampai di angka 11 volt ini. Tapi kalau di style musik pun ya, musik masih enak ya, tidak ngedrop, masih ngangkat ya, bassnya masih enak. Kalau listrik kurang terasa banget ya, musiknya nggak enak gitu ya. Ya, bassnya masih enak, masih keangkat ya, tidak pecah. Kalau strumnya yang kurang, dengan kondisi lampu nyala semua ya, kemudian audio nyala, itu ke audionya gak enak ya, jadi bassnya jadi pecah gitu ya. Oke, kita coba matikan lagi lampunya. Lihat ini kembali ke angka 14, menit 14 ya, saat semua komponen kelistrikan dimatikan ya, kembali ke angka 14 volt. Baik, terima kasih, itu saja yang bisa saya bagikan pengalaman ya, penggunaan power bank pasang di aki ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.